Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Graciano Paulus Tilaar dengan NIM 2302110600031 dan juga teman kelompok saya yaitu Jonathan Rifael Weku dengan NIM 2302110600043. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari animasi kami. Tapi sebelum itu, teman saya akan menjelaskan animasi ini bercerita tentang apa. Jadi animasi ini memiliki cerita di mana kita menjaga lingkungan kita karena sesuai dengan SDG 13 adalah climate action. Jadi di sini ada penjelasan tentang dampak dari perubahan iklim dan cara menjaga bumi kita agar perubahan iklim tidak terlalu terasa dan bumi tetap layak dihuni. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan karakter yang digunakan pada animasi ini. Jadi pada proyek animasi ini, karakter yang kita gunakan berasal dari aset ilustrasi FreePik yang dipilih karena memiliki desain yang sederhana dan mudah untuk dianimasikan. Nah, tools yang kita gunakan di sini untuk animasi yaitu After Effects. Jadi dalam proses animasi, kami menggunakan Adobe After Effects sebagai software utama dan teknik yang dipakai adalah Puppet Tool, yaitu salah satu fitur di After Effects yang memungkinkan kita memberikan titik kontrol pada gambar statis. Dengan adanya titik-titik ini, bagian-bagian tertentu dari karakter dapat digerakkan secara fleksibel tanpa perlu membuat animasi frame by frame secara manual. Beberapa bagian karakter yang kami animasikan yaitu bagian tangan dan juga bagian kepala yang bisa kita lihat di sini. Dia itu memberikan gestur sambil menjelaskan, yaitu menjelaskan mengenai animasi tentang climate SDG 13. Tujuan pemilihan teknik Puppet Tool ini karena sangat efisien untuk animasi karakter 2D dan mempercepat proses produksi. Nah, sekian penjelasan dari karakter, kita lanjut ke penjelasan untuk animasinya. Ya, pada penjelasan animasi bisa dilihat di sini di bagian awal saya melakukan slide in karakter. Bisa dilihat keyframe-nya di sini. Lalu kemudian saya memasukkan 4 gambar tentang climate action. Bentar. Di sini saya memasukkan 4 gambar. Bisa dilihat di sini asetnya. Mohon maaf sebentar. Ada di sini. Bisa dilihat di sini asetnya. Saya gunakan teknik fade in. Lalu di sini ada transisi untuk ke scene berikutnya, di mana di sini bisa kita dilihat kiri aset baru. Lalu di sini saya slide lagi ke bawah untuk efek transisi perpindahan scene. Emisi gas rumah kaca. Lalu di sini bisa dilihat ada saya melakukan penjelasan di bagian ini. Lalu kita slide lagi untuk efek transisi. Di sini saya memasukkan tiga foto ya. Bisa dilihat ada cuaca ekstrim,
ada gagal panen dan ada krisis air. Saya melakukan pergerakan posisi menggunakan keyframe ya di sini. Saya bisa mendapatkan efek animasi yang mulus. Lalu di sini transisi lagi berbentuk bulat lalu diperbesar. Perubahan iklim bukan masalah. Lalu saya menggunakan efek transisi lagi, efek masuk lagi, fade in kepada karakter dan pada teks perubahan iklim. Bisa dilihat di sini. Ini adalah keyframe-nya. Karakter juga. Lalu setelah itu kita masuk di sini. Di sini saya menggunakan efek transisi perpindahan scene yang sama, yaitu slide. Dimana di sini saya memasukkan gambar lagi. Lalu setelah itu makanan yang naik. Setelah saya membahas apa itu kenaikan harga pangan karena perubahan iklim, di sini saya menggunakan slide ke kiri. Sebentar. Di sini saya slide ke kiri. Bisa dilihat di sini. Bentar. Bisa dari atas dia turun ke bawah. Lalu setelah beberapa detik penjelasan, saya memasukkan satu foto lagi dengan slide ke atas, yaitu rumah banjir. Saya bisa dilihat sini keyframe-nya. Lalu akan ada perpindahan scene. Permukaan air laut paksa pindah dan kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian. Mari kita jaga bumi kita. Lalu di sini saya melakukan transisi pop, ya, pop kepada 3 gambar ini. Bisa dilihat pada masing-masing gambar. Bisa dilihat pada masing-masing gambar yang memiliki keyframe yang sama. Untuk perbesar agar mendapatkan efek pop, di sini kita bisa menggantinya. Jaga bumi kita agar berbeda. Kita bisa mulai contoh saja. Lalu setelah menimbulkan efek pop, di sini saya menambahkan keyframe untuk stay agar dia tidak bergerak. Jadi dia memperbesar, lalu pop dan diperkecil. Lalu kemudian di sini ini adalah keyframe untuk keyframe untuk karakter, ya, bisa bergerak. Lalu di sini bentar, di bagian akhir saya dengan side fade out agar 3 gambarnya bisa menghilang secara mulus. Lalu di sini karakternya ditarik ke kanan menggunakan 2 bentar.
karakter ditarik ke kanan. Bisa dilihat di sini, ini adalah keyframe-nya. Lalu kita membuat layer mengecil menggunakan bentar. Bisa dilihat ini ada keyframe-nya. Kita mengecil, di mana mengecil di tengah, lalu karakter naik ke atas. Dan di sini bisa dilihat karakter melambaikan tangan. Lalu kita menutup layer yang telah kita buat tadi di sini dan selesai. Untuk beberapa aset saya ambil dari ChatGPT, menggunakan ChatGPT agar ilustrasi gambar terlihat mirip-mirip. Dan bisa dilihat di sini semuanya. Oke, penjelasan tentang video editing telah selesai. Kembali lagi ke teman saya. Oke, sekian dari presentasi kami dan juga animasi kami. Tapi sebelum menutup presentasi kami akan menunjukkan animasi kami yang sudah jadi. Terima kasih.